kampus, saya tuh cita-citanya hanya satu gitu ya. Tuhan, saya itu berhutang budi. Ya, saya berhutang, saya sangat merasa berhutang dengan PMK. Kenapa? Karena saya itu merasa hidup saya sangat diberkati di PMK. Saya dari kampung, ya saya di Gerobokan sana, Jawa Tengah, ada yang dari sana, Gerobokan, Jawa Tengah, dari desa yang terpencil begitu ya. Saya dulu nggak tahu ibadah itu seperti apa, nggak ada pendeta, ya saya di pos kecil gitu ya. Di desa itu hanya beberapa keluarga dan orang tua saya dulunya mewarisi gereja yang ada di sebelah. Sekarang di gereja itu dalam satu RT itu sekarang ini hanya ibu saya yang Kristen di situ gitu ya. Tapi puji Tuhan ya, pemeliharaan Tuhan, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang di dalam menjangkau anak-anaknya. Sehingga ketika saya datang ya di STT Telkom ya, mungkin saya cerita. Jadi saya diterima di kedokteran gitu ya. Tapi saya nggak tahu kenapa saya milih STT Telkom gitu ya. Nggak ada orang yang menasihati saya, nggak ada orang yang mungkin kalau dinasihati mungkin kamu sebaiknya ke kedokteran aja gitu ya. Tapi berhubung nggak ada yang menasihati, saya pikir kalau dokter lama, oke lah saya ke STT Telkom saja gitu ya. Tapi hidup saya banyak berubah di PMK ya. Itulah mengapa saya lulus, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, begitu saya banyak berhutang kepada PMK. Ya. Jadi kalau sampai saat ini, saya dari lulus, dari 99 sampai sekarang 2025, udah berapa tahun ya? Udah 25 tahun begitu ya. Saya senang ada di PMK. Kapan saja PMK, ya kalau undang saya, kalau nggak diundang ya saya mungkin nggak berani datang. Oke, panggilan untuk melayani. Mari kita baca dari Yohanes 12. Ya, ada di sini ya. Ayat 24 sampai 26. Mungkin nggak usah kalian lihat aja di depan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Kalian mungkin ada di sini, saya nggak tahu ya, apakah memang pilihan pertama atau pilihan kedua atau terpaksa nggak dapat sekolah, gitu ya. Ada yang merasa tersesat ada di tempat ini? Oke, saya harap walaupun tersesat, tetapi tersesat di jalan yang benar, gitu ya. Oke, jadi mungkin nasihat orang tua kalian adalah belajar baik-baik ya, di sekolah yang cukup baik ini kamu akan akan pandai, raihlah ilmu supaya kamu pintar gitu ya. Setelah pintar kamu punya masa depan gitu ya. Kira-kira seperti itu ya, buat jangan orang tua gitu ya. Mungkin kalau dari Sumatera, orang Batak begitu ya, sebelum berangkat ke sini kalian pasti ini dulu ya, diberi ikan mas dan ada apa istilahnya, kata-kata ya, kata-kata penguatan, jangan pesan begitu ya. Dan mungkin orang tua kalian bekali Alkitab gitu ya, tetap ke gereja gitu ya. Tapi sebenarnya adalah
eh, asumsi orang itu kalau mendapat pendidikan yang baik, harapannya adalah mendapat masa depan yang baik, ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin mendapat masa depan yang baik, ya pendidikan lah gitu ya, kira-kira ya. Tapi jangan salah ya, memang orang bodoh itu kalah sama orang pintar gitu ya. Tapi orang pintar kalah sama apa? Kalah sama apa orang pintar tuh? Hah? Orang apa? Orang beruntung ya, betul. Orang pintar itu kalah sama orang beruntung gitu ya. Tapi nasihat kita, orang tua kita selalu mengatakan jadilah orang pintar gitu ya. Kenapa nggak disuruh jadilah orang beruntung gitu ya? Ada nggak di sini yang mengajari atau ada sekolah yang memberikan keberuntungan gitu ya? Ada nggak kira-kira? Belum ada ya. Kalau sekolah itu menjadi pintar wajar lah ya. Sekolah tujuannya untuk menjadi pintar. Tapi belum pernah kita diajari untuk menjadi beruntung gitu ya. Nah, saya ingin kalian belajar ya. Kalau orang bodoh kalah sama orang pintar, oke, kita belajar untuk menjadi pintar. Tapi kita harus cari juga bagaimana kita beruntung, gitu kan? Tahu nggak bagaimana cara beruntung? Nah, sebelum beruntung, kalian mungkin lawannya beruntung apa? Celaka ya. Tahu nggak kalian kapan kalian celaka? Kalau apa? Kalau ketemu sama orang jahat. Benar nggak? Misalnya kalian pulang dari sini ketemu preman, ya diminta inilah uang gitu ya. Itu kan celaka gitu ya. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang jahat, itu adalah celaka. Bagaimana caranya supaya kita beruntung? Harus ketemu sama orang yang baik. Benar nggak? Nah, jadi hidup kita ini sebenarnya kalau kalian mau beruntung, itu harus menjaga namanya relasi dengan orang-orang yang baik, pribadi yang baik. Tapi seringkali kalau kita hanya ketemu sama orang baik saja, mungkin kalian bisa cerita ya, saya kesulitan, saya mungkin transfer dari orang tua saya terhambat atau terlambat, lalu ketemu sama teman yang baik. Teman yang baik ini berkata, waduh sama ya. Akhirnya apa? Kita dan teman kita akhirnya apa? Walaupun dia baik, nggak sanggup menolong, akhirnya nangis bareng kan? Nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Jadi selain ketemu sama orang yang baik, sebaiknya kita juga berelasi dengan yang baik tapi juga punya kuasa gitu ya. Yang baik dan punya kuasa. Nah, banyak orang mengatakan kehidupan kalian itu ditentukan oleh orang-orang atau pribadi-pribadi dalam hitungan jari kalian gitu ya. Yang paling berpengaruh itu adalah siapa yang orang-orang terdekat. Kalau kita punya di sekitar kita 5 orang terdekat kita adalah orang-orang yang saling mendukung, saling kita support gitu ya, maka kita akan berhasil. Tapi kalau dalam lingkaran kita ya misalnya ya, mungkin ada di tempat kos ya, pergaulannya juga kurang baik begitu ya, itu bisa jadi akan menghancurkan kehidupan kalian. Banyak mahasiswa itu biasanya ya sukses ataupun gagal itu banyak hal ditentukan nanti sama komunitasnya ya. Jadi kalian beruntung sekali kalian ada di sini di PMK. Saya percaya adalah di PMK itu orang-orang yang baik begitu ya. Tapi tidak hanya baik, di PMK itu kita diperkenalkan kepada satu pribadi yang baik dan berkuasa. Ini adalah kunci ya. Ketemu sama pribadi yang baik dan berkuasa. Kalau kita punya relasi yang baik dengan orang yang atau pribadi yang baik dan berkuasa,
beres hidupmu. Kalian tahu ya kenapa Mayor Teddy gitu ya, hidupnya kan beruntung kan ya? Kenapa beruntung? Karena ketika dalam masa pencalonan presiden, dia ada membantu selalu melayani mungkin ya Pak Prabowo gitu ya. Jadi ketika dia berkuasa, maka nasibnya berubah. Kalau Anda lihat semua Kapolri, ya, itu adalah ajudan, ya mantan ajudan, ya orang-orang yang ya mungkin hanya membawa tasnya gitu ya, hanya bawa apalah yang membantu begitu ya. Tapi ketika ya yang menjadi apa istilahnya yang dilayani sama ajudan ini menjadi presiden, maka ajudannya itu yang diangkat jadi Kapolri ya. Hampir semua seperti itu, mau Kapolri atau pejabat yang lain ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kunci di dalam kehidupan kalian ya, itu sangat ditentukan kepada siapa, pribadi yang Anda sangat dekat gitu ya. Nah, saya kalau nasihat sama anak-anak gitu ya, anak saya tiga perempuan semua ya. Jadi kalian harus, saya nasihati sama anak-anak, sekarang mereka udah kuliah 2, tinggal 1 yang di rumah. Dulu biasanya kami sering saat teduh bareng sebelum berangkat ke sekolah gitu ya. Selalu saya nasihatkan, ingat, pertama, kalau kamu salah memilih Tuhan, maka konsekuensinya adalah kekekalan. Ya, kekal. Kalau kita salah milih Tuhan, maka ya hidup kita akan masuk neraka selama-lamanya. Kedua, yang berpengaruh dalam kehidupan kalian, ya, selama setengah masa hidup kalian itu sangat ditentukan oleh teman hidup. Kalau kalian salah, ya saya bilang ke anak-anak saya, kalau kalian salah pilih teman hidup, kalau salah pilih Tuhan, neraka selama-lamanya. Kalau kalian salah pilih teman hidup, maka setengah hidup kamu itu akan menjadi neraka. Ya, kalian akan menderita, ya, mengalami neraka setengah hidup, ya. Jadi mungkin kalau menikah, katakanlah di atas usia 25, maka sisa hidupmu akan sengsara, gitu. Maka saya pesan ya, ke anak-anak saya ya, walaupun mereka masih kuliah, gitu. Kalian pacaran di masa anak muda masih kuliah nggak apa-apa, gitu. Lihat teman hidup, calon teman hidupmu gitu ya. Kenapa? Karena kalau sudah kuliah mungkin nanti nggak punya waktu lagi melihat seperti apa calon teman hidup kita. Kita nggak punya waktu gitu ya. Jadi ini juga mungkin ke kalian ya. Kalian boleh pacaran ya, tapi jangan merusak gitu ya. Itu. Oke. Jadi berikutnya mungkin teman-teman ya. Kalau tadi setengah masa sisa hidup kita sangat ditentukan oleh teman hidup, ya berikutnya adalah teman-teman. Ya, kalau ada teman baik, ya teman yang baik itu kita itu harus jaga relasi. Jangan mudah memutuskan relasi dengan orang-orang atau teman yang baik. Saya di grup di PMK itu sekarang masih dalam satu angkatan, masih selalu ya kita punya komunikasi WA group gitu ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang baik gitu. Kita bisa ya dalam kondisi kesulitan mungkin saja mereka akan saling menolong dan kita bisa juga saling menolong. Oke, jadi bagaimana Anda beruntung tadi ketemu sama pribadi yang baik ya, dan kalau ada yang berkuasa gitu ya, yang baik dan berkuasa, Anda tahu kan siapa? Tuhan Yesus.
Next. Oke. Ini mungkin nggak ada hubungannya, tapi saya senang dengan cerita ini ya. Ada yang tahu siapa dia? Dia adalah Hideyoshi, gitu ya. Hideyoshi. Siapa Hideyoshi? Hideyoshi itu adalah kaisar di Jepang abad 16. Jadi di abad 16 itu di Jepang itu terpecah ke dalam klan-klan samurai. Ya, Anda tahu samurai ya, cerita kalau di Jepang kan ada klan-klan samurai begitu ya. Nah, Hideyoshi kecil ya, itu anak petani miskin dan tingginya 1,5 meter ya, matanya bulat, hidungnya mungkin ini hidungnya lebih baik ya, telinganya lebar gitu ya. Nah, waktu kecil si Hideyoshi ini mirip monyet, sehingga panggilannya adalah monyet, nyet gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau Anda lihat ya, orang itu mudah sukses kalau apa? Pertama, kalau dia kaya. Kalau orang kaya kan gampang sukses kan. Kedua, kalau dia ganteng atau cantik, ya, orang ganteng cantik itu mudah untuk sukses. Ketiga, kalau dia pintar. Nah, problemnya adalah Hideyoshi ini ganteng enggak, sebutannya monyet, kaya enggak, anak petani, ya, petani miskin, pintar juga enggak. Kalau Anda punya triple properti seperti ini, susah untuk merubah nasib, susah untuk sukses gitu ya. Tapi Hideyoshi ini apa yang dia lakukan? Dia ingin menjadi seorang samurai. Samurai itu klan seperti penguasa pada saat itu ya. Nah, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia cari klan ya, pemimpin, dan ketika ketemu sama pemimpin ini, dia akan berusaha menjadi seorang pelayan. Nah, suatu saat ada seorang pemimpin klan samurai namanya Nobunaga, gitu ya, klan Nobunaga. Ketika ketemu sama klan Nobunaga ini, si Hideyoshi ini langsung sujud ke tanah. Sujud ke tanah, lalu dia bilang begini, "Tuan, angkatlah aku sebagai pelayanmu." Ya. Kalau kalian sebagai seorang Nobunaga gitu ya, pemimpin gitu ya, yang seorang penguasa gitu ya, lalu ada orang, "Tuan, angkatlah aku sebagai pelayanmu." Itu permintaan yang sulit atau permintaan yang mudah? Nggak usah penguasa lah, kalian lah gitu ya, mungkin nggak berkuasa gitu ya. Ada orang, "Tolong angkat aku sebagai pelayanmu, aku akan melayani kamu," gitu ya. Itu permintaan yang sulit atau permintaan yang mudah? Mudah. Jadi pada saat itu ketemu Nobunaga, apa yang dilakukan Hideyoshi? Memberikan suatu, "Tuan, angkatlah aku sebagai pelayanmu." Itu permintaan yang ya mudah lah bagi Hideyoshi, bagi Nobunaga. Yang oke, kamu jadi pelayan. Saat itu juga dia menjadi pembawa sandal ya, alas kaki dari Nobunaga ini. Kemana-mana dia bawa itu. Nah, dengan kesetiaan dia, setiap saat, setiap kebutuhan dari Nobunaga ini, itu dilayani dengan sangat baik oleh Hideyoshi. Ini kan mirip cerita dengan tadi ya, dengan Mayor Teddy yang kemana-mana hanya bawa tasnya gitu kan ya. Pekerjaan yang kecil kan, dan mungkin ya itu tidak bernilai, tidak berharga gitu ya. Tapi ketika ya yang dilayani itu naik pangkat, naik jabatan, menjadi seorang yang penguasa, maka siapakah yang paling dipercaya? Yang paling dipercaya adalah orang yang selalu berada di dekat dia,
tahu semua isi hatinya, dan mau melakukan apapun yang diminta. Maka itu tadi ya ceritanya ya. Sama ya seperti Kapolri, ya seperti Mayor Teddy. Dan akhirnya apa? Si Hideyoshi ini, dia yang pada awalnya melamar sebagai seorang pelayan, itu kemudian menjadi seorang samurai walaupun dia tidak pandai bermain pedang. Dan tidak hanya itu, Jepang yang sebelumnya abad 16 itu terpecah-pecah jadi klan samurai yang mungkin ada puluhan atau ratusan klan samurai. Jepang itu bersatu di bawah Hideyoshi. Luar biasa ya. Karena kesetiaannya gitu ya. Walaupun pada awalnya apa? Yang dia lamar adalah dia menjadi pembawa sandalnya Nobunaga. Oke. Nah, itu gambarannya ya. Jadi sekarang ini mungkin 5 tahun ke depan itu sangat bergantung ya. Sangat-sangat bergantung relasimu dengan Tuhan yang baik dan Maha Kuasa. Jangan disepelekan ya. Jangan disepelekan. Kenapa? Karena Tuhan yang baik itu tahu ya, tahu balas budi gitu. Walaupun ya mungkin istilahnya kurang tepat ya balas budi ya. Karena Tuhan sudah berbuat baik lebih dahulu. Tetapi Tuhan yang begitu baik itu tahu ya, memberi yang terbaik buat anak-anaknya, buat pelayan-pelayannya, buat hamba-hambanya gitu ya. Saya kan lulus 99, lalu saya tuh dulu nggak bisa berbicara. Saya pendiam gitu ya. Kalau nggak ditanya saya nggak ngomong. Nah, saya merasa berhutang budi, lalu saya belajarlah gitu ya. Saya belajar. Jadi saya pagi, siang, sore saya di kampus jadi asisten dosen begitu ya. Lalu sorenya saya belajar Alkitab di sekolah teologi Bandung gitu ya. Lalu 2002 bapak saya datang ke kos-kosan gitu ya. Nah 2002 itu bapak kan lihat anaknya kok ini berarti udah 3 tahun bekerja tapi hidupnya masih kayak anak-anak ya kos-kosan begitulah gitu ya. Karena itu tadi ya, saya pakai uang sebagian saya bantu adik saya, sebagian saya kuliah, jadi saya nggak punya apa-apa. Lalu bapak saya tanya suatu malam menginap di kos-kosan saya di daerah Pasteur sana karena ada kampus di sana. Dia bilang gini, Le gitu ya, kalau saya kan orang Jawa ya, meskipun saya dikasih marga Silaban gitu ya, bapak saya manggil Le, apa kamu nggak punya cita-cita seperti orang-orang lain gitu ya? Maksudnya gimana Pak? Ya punya kehidupan yang baik lah, punya rumah lah, punya mobil lah, punya kehidupan yang lebih baik lah gitu ya. Itu pertanyaan yang saya sadar gitu ya. Oh iya ya, saya disekolahkan bapak saya itu, jadi bapak saya yang biayai SPP, lalu abang mas saya yang ngasih uang bulanan gitu ya. Tentunya, wah harusnya mereka punya pandangan sekolah di STT Telkom itu habis itu menjadi seorang pegawai yang sejahtera gitu ya. Tapi ini dilihatnya anaknya kok kayak gini hidupnya gitu ya. Lalu bapak saya pulang tahun 2002 itu belum ada HP ya. Yang ada dulu kalau mau komunikasi adalah tulis surat gitu ya. Nah, ketika bapak saya pulang, saya tulis surat. Intinya apa? Bapak Ibu, saya minta maaf gitu ya. Kalau
saya tidak seperti harapan Bapak Ibu. Mungkin saya nggak akan punya rumah, mungkin saya nggak akan punya mobil, tapi saya terus terang, hidup saya senang gitu ya. Saya sangat menikmati gitu ya. Kenapa? Saya belajar, ya kalau kata kerennya adalah ya belajar untuk menjadi pelayan gitulah gitu. Surat itu saya bikin ya. Terus kalau nulis surat kan di depan itu kan kepada gitu ya, yang dituju alamatnya. Bapak, Ibu namanya gitu ya, alamat. Lalu di balik itu ada pengirim. Pengirimnya adalah nama saya, Kris Sujatmoko, jalan ini. Oke. 2002 surat itu dikirim. Tapi namanya Bapak Ibu saya orang di kampung gitu, nggak pernah terima surat. Jarang lah terima surat. Ketika terima surat itu kebalik bacanya. Jadi yang dia baca di depannya itu adalah Kris Sujatmoko gitu kan. Itu nggak pikir panjang. Ibu saya, wah ini ada surat untuk anakku gitu ya. Disimpan ke dalam lemari. Ya, disimpan ke dalam lemari dan nggak pernah dibuka. Tahun 2013 saya pulang gitu ya. Natalan kita sama-sama kita pulang, saya sama sekeluarga pulang. Suatu saat ibu saya ketika saya sebelum pulang itu bongkar-bongkar lemari dan ketemu itu surat. Nggak dibaca dan dia bilang ketika saya datang, ini ada surat untuk kamu. Ya, lucu ya. Saya yang nulis surat ya dari 2002 sampai 2013. Ya, nggak pernah dibaca. Dan ketika saya datang, dibilang ini ada surat untuk kamu. Saya dalam hati, surat apa ya? Gitu ya. Siapa yang kirim gitu? Saya baca, lah ini kan saya yang bikin, saya yang kirim surat gitu ya. Tapi saya coba lihat isinya gitu ya. Apa yang terjadi? Saya baca surat itu, yang di dalam isi surat itu, saya, Bu, Bapak, Ibu, saya minta maaf. Mungkin saya nggak akan pernah punya rumah, mungkin saya nggak punya mobil gitu ya. Tahu nggak yang terjadi di tahun 2013 itu? Saya itu, rumah saya lebih dari 1. Mobil saya hampir 40. Gitu ya. Puji Tuhan ya. Jadi surat itu Tuhan bilang, kan kamu dulu minta maaf, kamu nggak pernah, mungkin kamu nggak akan pernah punya rumah, mungkin kamu nggak akan pernah punya mobil gitu ya. Dan kebetulan pada saat itu di dalam perjalanan hidup saya itu ada kesempatan saya jadi rental mobil gitu. Jadi itu nggak kebayang. Yang saya katakan adalah saya minta maaf kalau jalan hidup saya ingin melayani Tuhan, enggak pernah lah saya minta mau rumah yang mewah atau mobil gitu ya. Tapi Tuhan jawab itu, dia bilang apa? Kamu memang enggak minta. Tapi Tuhan itu baik. Katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kalau kita ketemu sama pribadi yang baik dan berkuasa gitu ya, apa yang kita lakukan itu apa ya, diingat, dicatat gitu ya. Saya tidak sedang mengajarkan oke, kita harus berbaik kepada Tuhan supaya Tuhan melimpahkan 10 kali lipat, 100 kali lipat. Saya tidak seperti itu. Tapi itu kesaksian saya ya. Kesaksian saya bahwa Tuhan itu baik gitu. Walaupun kita tidak meminta, walaupun kita ini ya saya hanya senang aja karena hidup saya dulu dari pribadi yang pendiam, pribadi yang minder gitu ya, orang kampung gitu ya.
Tapi ketika saya ada di PMK, hidup saya banyak berubah. Ya. Dan saya coba untuk melayani Tuhan, walaupun itu tadi sama seperti Hideyoshi. Mungkin saya hanya bawa sandalnya gitu ya. Mungkin teman-teman yang ada di sini di PMK ya, mungkin hanya mempersiapkan tempat ini, sound system dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita lakukan itu dengan setia, Tuhan itu baik gitu. Oke, next. Nah, cuma yang jadi masalah di dalam kekristenan itu ada istilahnya itu paradoks ya, paradoks. Apa itu paradoks? Paradoks itu adalah sebuah kebenaran yang kelihatannya bertentangan tetapi sebenarnya tidak. Jadi banyak konsep-konsep kita itu sudah dipengaruhi oleh dunia kita dengan segala kejahatannya gitu ya. Dengan tipu daya si iblis gitu ya. Pertama yaitu tadi ya, menganggap bahwa kalau hidup di dalam Tuhan itu adalah hidup yang serba membatasi kemerdekaan kita. Hidup yang menyengsarakan begitulah ya. Nah, itu adalah satu penipuan ya yang iblis coba sebarkan. Tetapi memang di Alkitab ya ada sebuah paradoks ya. Paradoks itu kelihatannya bertentangan ya. Contoh apa yang kita baca tadi ya. Di dalam Yohanes 12 tadi ya. Untuk berbuah maka benih harus mati lebih dahulu. Nah, ini kan kelihatannya paradoks ya. Masa kalau kita menghasilkan buah kita harus mati dulu? Nah, itu pertama. Kedua, tadi kita baca, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, gitu ya. Ini nggak masuk akal, gitu ya. Bagaimana kita ini yang harusnya, mencintai nyawa kita, jangan sampai kehilangan nyawa, kita jaga, kita bahkan kalau bisa kita panjang umur, ya kita pelihara, lalu kita coba senangkan nyawa kita gitu ya, supaya kita bisa hidup, kita berminat untuk mungkin hidup 100 tahun begitu ya. Tapi firman Tuhan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Oke. Kemudian satu lagi, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kan konsep dunia itu adalah kalau kamu mau dihormati, kamu harus punya banyak pelayan gitu ya. Kamu harus punya jabatan yang tinggi sehingga orang-orang di bawahmu melayani kamu, maka itulah yang kita sebut dengan kehormatan gitu ya. Tapi di Alkitab mengatakan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, ini kira-kira hal-hal yang sifatnya paradoks. Dan di Alkitab ada banyak sekali paradoks. Nah, apa itu paradoks? Ya itu tadi ya. Paradoks itu kelihatannya ini bertentangan gitu, nggak masuk akal gitu ya. Tapi ada hikmat yang tersembunyi yang Tuhan sedang ungkapkan. Supaya apa? Kebenaran itu hanya dimengerti oleh orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya, jadi kebenaran-kebenaran itu sebenarnya tersembunyi dan ya kalau di Alkitab kan dikatakan ya kamu punya mata tetapi gak melihat, kamu punya telinga tetapi gak mendengar. Kenapa? Karena ada kebenaran-kebenaran yang seringkali itu bertentangan dengan konsep-konsep dunia ini. Oke, next. Ini adalah paradoks ya. Jadi kita lihat ya, paradoks pertama yang kita baca itu adalah kemuliaan di dalam kekristenan ya adalah melalui jalan yang tidak terduga, yaitu melalui penderitaan dan salib, bukan kemudahan atau kemenangan duniawi. Jadi kalau Anda mau hidup di dalam kekristenan, ya konsep bahwa kita akan
dimuliakan, kita akan mendapat kemuliaan. Itu adalah konsep bahwa kita ini sebenarnya harus menjalani namanya jalan salib, jalan penderitaan. Nah, ini bagi orang dunia nggak masuk akal. Kenapa? Karena seringkali yang namanya kemuliaan, kehormatan, ya itu adalah segala sesuatu yang sifatnya kemudahan, segala sesuatu yang sifatnya sukses, nggak pernah gagal, gitu ya. Tapi di dalam kekristenan, kalau kita mau mendapatkan namanya kemuliaan, nggak ada jalan lain. Ya. Yang ada hanya jalan salib. Dan itu kalau orang nggak percaya, dia akan ikut konsep dunia. Kalau kita mau percaya, maka ada sesuatu yang Tuhan singkapkan, bahwa di dalam penderitaan itu, kita itu akan dibentuk, karakter kita itu akan diubahkan, dan hidup kita itu akan berbuah. Ini nggak hanya teori ya. Ini nggak hanya seperti pemimpin-pemimpin agama gitu ya. Kalau kamu mau mengikuti jalan ini, kamu harus begini gitu ya. Ini diterapkan juga, pertama yang melakukan itu adalah Yesus. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya, Yohanes 12 ayat 23, saatnya telah tiba untuk anak manusia dimuliakan. Jadi firman yang tadi itu sebelumnya adalah dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju Yerusalem. Pada saat mulai dia akan menjalani hari-hari terakhir menuju penyaliban. Kenapa saya percaya Yesus itu adalah Tuhan? Kenapa? Apakah dengan dia menciptakan atau membangkitkan orang mati, atau dia membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan? Fine, itu adalah sebuah mujizat. Tetapi bagi saya ya, kenapa Yesus itu adalah Tuhan? Karena dia sanggup mengubah hal yang paling buruk, paling terkutuk, menjadi hal yang paling mulia. Nggak ada pribadi yang berkuasa seperti itu. Nggak ada yang lebih hebat mengubah hal yang terkutuk menjadi hal yang paling mulia. Dan itu hanya Yesus. Yesus mengubah kematian di kayu salib yang harusnya itu adalah kematian bagi orang-orang yang terkutuk, tetapi itu adalah hal yang paling indah yang dia berikan. Lewat kematiannya di kayu salib, yang dikatakan orang itu adalah kematian yang terkutuk, tetapi itu adalah menjadi sarana bagi kita untuk diselamatkan. Puji Tuhan ya. Jadi kalau kita menghadapi hal yang sulit, itu sebagai suatu sarana untuk memperlihatkan kepadamu bahwa Tuhan akan memperlihatkan ketuhanannya. Dengan cara apa? Dia akan ubah itu dari yang paling buruk menjadi hal yang paling baik. Jadi ketika mungkin ya tadi di awal, kalian mungkin, kenapa sih saya diteliuk? Gitu ya. Karena saya nggak diterima di tempat lain, gitu ya. Tapi percayalah, ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, ya, hanya sekedar menjadi pembawa itu tadi ya, pembawa sandal di dalam pelayanan-pelayanan, ya misalnya di PMK, gitu ya. Itu akan mengubah kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan akan mengubah hal yang paling buruk menjadi hal yang paling indah. Amin.
anak saya dulu pengen jadi dokter gitu ya, sekolah di kedokteran. Kan masa pandemi kan banyak drakor-drakor ceritanya tentang dokter gitu kan ya, benar nggak? Saya nggak begitu hafal ya. Jadi anak saya pengen jadi dokter. Tiga tahun lalu ya. 3 tahun lalu dia tes hampir semua perguruan tinggi, dari mulai dari SNBP, SNBT, Mandiri. Saya bilang anak saya, silahkan kamu coba semua perguruan tinggi gitu. Dan dia 17 kali tes dan semuanya hanya satu yang berhasil di Universitas Jember Kedokteran gitu ya. Tapi anak saya bilang, aduh saya nggak mau lah di sana, dia bilang gitu. Lu kenapa? Karena di ini kedua dia keterima di Sistem Informasi UI gitu. Nah, lalu saya kan diskusi gitu ya. Bukankah kamu dari dulu pengen menjadi seorang dokter? Kenapa sekarang pada kesempatan itu kamu nggak ambil? Ya, dia banyaklah alasannya gitu ya. Oh, saya mau inilah kalau di UI mau saya ambil nanti gap year, tahun depan saya mau ambil lagi gitu ya. Jadi dia nggak ambil akhirnya, dan sepanjang itu dia stres gitu ya. Kenapa saya nggak terima dokter? Ada orang-orang di bawah saya keterima di perguruan tinggi, kenapa saya nggak keterima gitu ya. Waduh, itu sampai sekarang itu nggak sembuh-sembuh lukanya ya. Dia kalau sekarang dia bilang, saya ingin membuat sistem AI untuk supaya dokter-dokter itu nggak ada gitu. Saking bencinya emang nggak keterima. Terserah kamu lah nak, sepanjang kamu bahagia gitu. Saking dia frustasi gitu. Ada yang menjadi politik. Tapi saya percaya gitu, di dalam masa-masa kesulitan dia, gitu, percayalah bahwa kenapa Tuhan Yesus itu Tuhan? Karena dia sanggup mengubah hal yang pahit, sanggup mengubah hal yang mungkin bagi kita itu sebuah kegagalan, ya, yang bagi kita itu adalah sebuah penderitaan, gitu ya. Dia bisa ubah itu. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Jadi, kenapa lewat jalan salib dan dia tunjukkan, ya, dia jalani itu gak hanya omong kosong, ya, bahwa kemuliaan itu, ya, itu dijalani dengan cara lewat jalan salib, lewat penderitaan, gitu ya. Kenapa? Karena ada alasan-alasan yang mungkin saya juga nggak sanggup untuk menjelaskan, gitu ya. Kehidupan kita itu mungkin apa ya, penuh dengan drama yang Tuhan ingin perlihatkan, gitu ya. Itu tadi drama fase dalam kehidupan saya. Oke, saya lanjutkan dengan drama berikutnya ya. Jadi setelah saya punya banyak mobil, banyak rumah gitu ya, saya ikut project, dibiayai oleh Value, lalu berikutnya adalah ada gagal, saya gagal. Dari kegagalan itu saya berhutang besar sekali. Saya harus saya jual semua rumah, saya jual semua mobil, mungkin ya itulah selesai, dan saya riset lagi dari awal. Lalu saya dengan istri, oke lah, nggak apa-apa. Karena waktu itu saya diberikan pilihan, Pak Kris, saya di sidang di yayasan, Pak Kris, ini hutang dilunasi atau Bapak keluar dari Value.
Nah itu kemudian saya pikir sama istri saya, secara finansial, kalau saya punya 40 mobil, hidup saya aman. Dengan rental mobil dan seterusnya. Nggak ada masalah ekonomi. Gitu. Tapi istri saya bilang apa? Pak, kamu ini adalah pembina PMK. Waduh, mati saya. Apa kata orang dengan pembina PMK? Gitu ya. Waduh, kita berdoa bergumul kurang lebih 2-3 tahun gitu ya. Oke lah, demi saya ya nama baik PMK gitu ya. Kita akan jual semua yang ada, lalu kita akan sisanya kita akan beli tanah di gunung, lalu kita mungkin akan tinggal di situ supaya biaya hidup kita murah, kita bisa hidup, gitu kan? Oke, lalu kita cari tanah, mobil semua habis dijual, rumah tinggal satu, masih ada sisa hutang. Kalaupun rumah yang terakhir itu terjual, ya oke lah, kita akan pindah di gunung. Kalian lihat di daerah sana kan ada gunung kan ya? Ada bukit-bukit gitu kan? Ada, kita akan tinggal di sana. Oke, kita udah siap-siap. Kita beli tanah yang paling murah dan biaya hidup kita murah, supaya kita bisa sisa dari semua penjualan itu kita hidup di sana. Itu tahun 2019. Dan akhirnya apa? Mobil memang habis, rumah tinggal satu, tapi rumah itu masih ada sekarang. Dan kita punya tanah di gunung di sana. Dan itu saya pernah ngomong ke Bunda pun, ini cita-cita kita kalau kita punya rezeki, nanti kita bikin tempat retreat di sana. Ya kan Bun? Betul. Tuhan masih pelihara. Walaupun harganya, kalau tadi saya bilang ya, kalau cari enak mah udah keluar di Telio aja lah, apa sih gitu ya. Tapi saya bilang begini ya, Tuhan akan perlihatkan kemuliaannya dengan cara apa? Hidupmu masih terpelihara, anak-anakmu masih bisa punya pendidikan dan seterusnya. Tetapi mungkin jalannya adalah jalan yang sulit, jalan yang penuh dengan salib penderitaan. Tetapi di dalam salib dan dalam penderitaan itu, percayalah bahwa dia akan membuktikan ketuhanannya dengan cara apa? Mengubah hal yang pahit, hal yang kita anggap itu sebuah penderitaan, menjadi hal yang paling indah. Puji Tuhan. Waktu saya habis. Next, oke. Jadi, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ya, ia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini adalah sebuah prinsip, sebuah paradoks tadi ya, paradoks. Jadi jangan takut menghadapi kesulitan. Ya, jangan takut menghadapi, orang katakan tadi, sebuah malapetaka sekalipun. Jangan takut menghadapi apa yang namanya kematian. Karena kematian itu adalah hal final yang bagi semua orang itu adalah final, sebuah kutukan yang tidak semua orang pasti mengalaminya. Tetapi dengan kematian itu Tuhan Yesus sanggup ubah menjadi jalan untuk kita masuk di dalam kekekalan. Mungkin ini menjadi cara kita belajar nanti ya. Mungkin susah, iya, jalani aja. Gagal, nggak masalah. Kenapa? Karena, ya itu tadi ya, Tuhan itu adalah Tuhan. Ketika dia sanggup mengubah hal kegagalan itu menjadi hal yang paling baik yang kita terima dalam kehidupan saya.
Sama seperti ya, tadi saya gagal gitu ya, saya banyak gagal. Saya sering kali bilang ke istri saya, 9 dari 10 usaha itu adalah gagal. Jadi kalau gagal ke 2, ke 3 nggak masalah, ke 5, ke 6, ke 7 nggak masalah, coba lagi. Siapa tahu usaha kita itu yang ke 10 dan akhirnya berhasil. Saya juga pernah gagal kuliah, gitu ya, udah tertawa dia. Tapi saya coba lagi, gitu ya. Saya gagal tadi nggak selesai, yang teologi nggak selesai, saya S3 nggak selesai, saya coba lagi sekarang, gitu. Kenapa? Ya gagal nggak masalah. Sepanjang kita berusaha, sepanjang kita sampai berhasil, gitu ya. Sampai Tuhan nyatakan kemuliaannya, gitu. Bagi kalian itu tadi ya, masa depanmu tidak ditentukan oleh seberapa pintar kamu. Kenapa? Kalau kita kuliah di Telkom University ini hanya untuk menjadi pintar, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena ChatGPT itu udah pinter. Ya, IQ ChatGPT itu, IQ-nya tahun 2024 itu IQ-nya 155. Einstein itu IQ-nya 160. Rata-rata orang Indonesia IQ-nya berapa? 78. Jadi sia-sia kalau kamu kuliah untuk menjadi pintar. Udah tinggal tanya aja ChatGPT. Gitu. Ya. Tapi itu tadi ya. Kita kuliah ada di sini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Di mana Dia akan memberikan pengalaman kepada masing-masing orang yang ada di sini. Kita tuh tahu, mengalami, ya bukan kata orang, Tuhan itu baik gitu ya. Tapi kita bisa mengalami sendiri, saya itu sebenarnya nggak layak mendapatkan semua ini. Kamu akan mengalami seperti itu. Tapi karena kebaikan Tuhan, ya, saya sebenarnya sangat sulit sekali misalnya. Sampai sekarang anak saya sering cerita, waduh, saya itu puji Tuhan bisa lulus semester ini, gitu ya. Sekarang ini 18 tahun, satu kelas. Mata kuliah pemrograman, gitu ya. Itu yang paling dia benci, gitu ya. UAS saya 27 katanya. Puji Tuhan saya dapat C, gitu ya. Saya senang. Jadi puji Tuhan, gitu ya, lulus. Gitu ya. Kenapa? Karena bukan IPK yang menentukan kamu hidupmu 5 tahun ke depan. Tetapi ketaatanmu kepada Tuhan itulah yang menuntun kamu akan menemukan keberuntungan-keberuntungan. Sama seperti apa sih gunanya tadi si Hideyoshi angkat-angkat sendalnya Nobunaga gitu ya. Apa gunanya Mayor Teddy angkat-angkat tas gitu ya. Tapi emang hidupmu bisa jauh lebih baik ya. IPK-mu 4, enggak, belum tentu bisa. Nasibnya bisa seperti Mayor Teddy misalnya ya. Ini saya hanya sekedar ilustrasi ya. Tapi ketika itu tadi ada istilahnya itu invisible asset, kalau saya menyebutnya ya. Orang itu kaya bukan hanya materi, tetapi kaya karena ada tangan-tangan yang di belakang dia yang tidak kelihatan, yang selalu menolong. Yaitu apa? Dia punya relasi dengan orang-orang yang baik. Apalagi kalau punya relasi dengan Tuhan yang sudah membuktikan kebaikannya dan kemahakuasaannya. Itu yang paling penting. Saya sangat bersyukur ya tadi ya, saya punya istri ya, dia selalu berdoa gitu ya. Itu bagi saya, kalau saya suami gitu ya, itu mungkin mencegah hal-hal yang bahaya yang datang gitu ya. Mencegah dari
doa-doa dari orang tua kita, doa-doa dari Gue ya istri, sama foto suami mungkin nanti kalian gitu ya. Makanya peran istri dan peran suami itu menjadi penting gue nantinya. ngerti kan kalau misalkan ada yang salah Dan semua serahkan kepada Tuhan. Jadi masalah biji gandum yang mati itu supaya kita bisa berbuah, itu artinya apa? Artinya kita mematikan ambisi-ambisi kita, keinginan-keinginan kita, untuk kita bisa menyelaraskan itu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kita perlu sadari di dalam hidup kita apa hari ini ada Tuhan dalam hidup kita. dari SMP Tuhan kebanyakan orang itu adalah Tuhan dirinya. Jadi ada diri di dalam dirinya yang menjadi Tuhan di dalam hidupnya. bahaya gue bilang enggak ini Nangkap ya? Ada diri di dalam diri orang yang dia menjadi Tuhan, yang dia hidup dari diri orang itu mentaati diri dari diri orang itu. Nah, biji gandum yang mati itu, kita menyerahkan diri kita itu kepada diri Tuhan yang baik dan berkuasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami beruntung kami boleh datang kepada Tuhan di tempat ini, di tengah-tengah dalam situasi dan pergumulan dan mungkin kekacauan dalam hidup kami, mungkin sakit hati, mungkin ada luka-luka, kekecewaan dalam hidup kami, tapi kami bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang sudah rela mati menebus kami dan berkuasa mengubah kehidupan kami menjadi kehidupan yang boleh hari lepas hari dipermuliakan, hari lepas hari boleh menekuni jalan yang mungkin kami sulit, tetapi kami percaya Tuhan mampu mengubah segala sesuatu, hal yang pahit, hal yang terkutuk, hal yang mungkin tidak kami sukai menjadi hal yang indah, hal yang terbaik yang bisa kami nikmati, yang bisa kami terima. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke. Apa yang indah. Bunda mengenal beliau sejak Bunda ada di sini 2006 dan Bunda adalah salah satu saksi hidup perjalanan beliau. Bunda ingat banget dalam salah satu acara PMK di Lembang dulu, beliau tetap datang di dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sendal atau sepatu waktu itu kayaknya lebih bagus deh, sendal atau sepatunya pemulung daripada apa yang dipakai oleh beliau. Perputaran kehidupan yang mapan dan menjadi sangat menyedihkan. Dan sepanjang Bunda mengenal beliau, itu kali pertama Bunda melihat beliau benar-benar menangis, sangat hancur, sangat patah banget. Tapi lihat bagaimana Tuhan mengubah kehidupan beliau ketika beliau tetap memilih ada di Telkom, ada di tengah-tengah PMK. Dan buat Bunda, beliau adalah salah satu dari 5 orang yang beliau katakan support system yang Bunda selalu doakan, dan Bunda berharap kali ini S3-nya kelar, nggak sampai gerbang lagi kali ini. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Pak. Saudara-saudara, tugas kuliah menumpuk. Deadline magang mendesak. Kadang kita bertanya,
Tuhan, apa aku masih sempat melayanimu? Yesus berkata, jika untuk mati akan berbuat, pelayanannya bukan suatu waktu luang, tetapi kealihan hati di tengah kesibukan. Ada yang bergumul dengan kecemasan atau kesehatan mental. Rasa tidak cukup kadang menghentikan